Hai semuanya, selamat datang di channel Gawanza. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian lihat di layar kalian, gua sekarang memakai karakter virtual, dan mungkin mulai saat ini dan seterusnya gua akan memakai karakter ini dalam membuat konten-konten selanjutnya. Dan di konten saat ini gua nggak akan menunjukkan sebuah gameplay dan gua nggak akan mereaction sebuah video horor, tetapi gua akan membuat sesuatu yang baru, yaitu membacakan sebuah scary riddle. Jadi di sini nanti gua akan membacakan riddle-nya dan nanti gua akan jawab. Dan kebetulan riddle-nya itu berbahasa Inggris, jadi gua akan bacakan dulu bahasa Inggrisnya, terus gua akan membacakan artinya atau gua akan translate ke bahasa Indonesia sambil membacakannya. Jadi langsung saja kita ke riddle-nya. Baiklah, kita akan mulai membacakan riddle-nya. Jadi di sini ada beberapa riddle dan ada jawabannya juga. Dan gua akan langsung membacakan yang pertama. Yang pertama adalah, what is it? The person who built it sold it. The person who bought it never used it. The person who used it never saw it. What is it? Jadi orang yang membuatnya, menjualnya, dan orang yang membelinya tidak pernah menggunakannya, dan orang yang menggunakannya tidak pernah melihatnya. Apakah itu? Oke, jadi ini apa ya? Sebuah benda yang dibuat dan dijual, orang yang membelinya tidak pernah menggunakannya, dan orang yang menggunakannya tidak melihatnya. Kalau menurut gua sih tongkat buat orang buta, ya enggak sih? Karena orang buta nggak mungkin membeli tongkatnya sendiri ya kan, pasti dibeliin sama seseorang. Terus orang yang buat itu nggak pernah menggunakannya karena ia masih bisa melihat, dan orang yang membelinya juga tidak menggunakannya karena dia masih bisa melihat, dan orang yang menggunakannya tidak melihat tongkatnya karena dia buta, ya enggak sih? Jadi gua akan membuka jawabannya. What the heck? It's a freaking coffin. It's a coffin. Peti mayat. Oke. Emang masuk akal juga sih. Orang yang buat peti mayat menjualnya, dan orang yang membelinya itu nggak menggunakannya, dan orang yang menggunakannya tidak pernah melihatnya. Yap, benar-benar masuk akal. Kita ke riddle selanjutnya. Mother's funeral. A young woman is attending her mother's funeral. While there, she meets a man she has never seen before and falls in love immediately. After the funeral, she tries to find him but cannot. Several days later, she kills her sister. Why does she kill her sister? Jadi, judulnya adalah pemakaman ibu. Seorang wanita muda menghadiri pemakaman ibunya. Ketika di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya dan langsung jatuh cinta. Setelah pemakaman, dia mencoba menemukan pria tersebut tetapi tidak bisa. Beberapa hari kemudian, dia membunuh saudarinya. Kenapa dia membunuh saudarinya? Oke, kalau gini gue bisa jawab karena clue-nya udah ada di ceritanya. A young woman is attending her mother's funeral. Jadi di sini clue-nya adalah ketika ada pemakaman, si pria ini muncul, dan si wanita ini mengira kalau ada pemakaman lagi, mungkin saja si pria ini akan muncul kembali. Jadi itulah alasan dia membunuh saudarinya sendiri supaya dia bisa kembali bertemu dengan si pria tersebut di pemakaman saudarinya. Jawabannya adalah, she killed her sister hoping to see this man at her sister's funeral. Jadi dia membunuh saudarinya dengan harapan
bisa melihat pria ini kembali di pemakaman saudarinya. Yep, so I was correct. Catatan, if you thought of this answer easily, you may be a psychopath. What the heck? What the heck? I'm not a psychopath, okay? Ya emang ada di ceritanya ada clue gitu loh. Ada clue-nya loh. Gue bukan psikopat, gue normal-normal aja. Gue bukan psikopat kok. Lu percaya sama gue kan? Lu percaya kan? Oke, kita ke riddle selanjutnya. Young girl was found murdered. On the first day of the school, a young girl was found murdered. Police suspect for male teachers and questioned them. They were asked what they were doing at 8 o'clock. Mr. Walter, I was driving to school and I was late. Mr. Thomas, I was checking English exam papers. Mr. Benjamin, I was reading the newspaper. Mr. Calvin, I was with my wife in my office. The police arrest the killer. How did the police find the murder? Jadi judul riddle-nya adalah seorang gadis muda ditemukan terbunuh. Pada hari pertama sekolah, seorang gadis muda ditemukan terbunuh. Polisi menetapkan 4 tersangka. Polisi menetapkan 4 tersangka guru laki-laki dan menanyai mereka. Mereka ditanyai apa yang mereka lakukan pada pukul 8 pagi. Dan Pak Walter bilang, saya sedang berkendara ke sekolah dan saya terlambat. Pak Thomas bilang, saya sedang mengecek kertas ujian bahasa Inggris. Pak Benjamin bilang, saya sedang membaca koran. Dan Pak Calvin bilang, saya sedang bersama istri saya di kantor saya. Dan polisi menangkap si pembunuh. Bagaimanakah polisi mengetahui siapa pembunuhnya? Oke. Jadi seperti tadi, seperti riddle sebelumnya, di sini ada clue-nya, di sini ada petunjuknya, yaitu di bagian pertama cerita. Di bagian pertama cerita, on the first day of the school. Dan kalau kita kaitkan dengan penjelasan dari 4 tersangka ini atau suspek ini, yang paling gak masuk akal adalah pernyataan dari Pak Thomas atau Mr. Thomas yang dia bilang, I was checking English exam papers, atau saya sedang mengecek kertas ujian bahasa Inggris. Ini kan hari pertama sekolah. Di sekolah mana yang mengadakan ujian di hari pertama sekolah? Jadi begitulah cara polisi menetapkan si pelaku. Jadi Pak Thomas adalah pelakunya. Dari penjelasannya itu sangat-sangat janggal sekali. Jadi untuk Pak Thomas, lain kali kalau bikin alasan yang masuk akal sedikit. Pak Thomas? Oke, jawabannya the police arrest the killer. How did the police? Oke, jawabannya adalah Mr. Thomas as he cannot be checking exam papers on the first day of school. See, I was correct. Kita lanjut lagi ke riddle selanjutnya. You can see only less. When you have me more, you can see only less. What am I? Jadi artinya adalah ketika kau memilikiku semakin banyak, kau melihatku semakin sedikit. Apakah aku? Aku ini apa? Oke. Jujur kalau gini gue bingung, ini apa ya? Kalau kita punya benda ini lebih banyak, kita akan lihat dia semakin sedikit. Ini apa ya? Buat kalian yang tahu dengan jawabannya, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Menurut gue sih ini bayangan, karena apa ya? Kalau lu ngumpulin banyak orang di satu tempat dengan satu sudut cahaya, lu pasti bakal ngelihat bayangan itu semakin. Gue jadi bingung, sumpah gue bingung. Ya udahlah, kita lihat jawabannya aja. Tadi gue ngejawab bayangan, jadi jawabannya apa ini? Darkness, kegelapan coba. Ya, oke, hampir lah, oke. Mendekati.
Kita lanjut ke riddle selanjutnya. I'm white and empty. I don't have eyes, but once I did see. Once I had thoughts, but now I'm white and empty. Saya tidak memiliki mata, tapi saya pernah melihat. Saya pernah memiliki pemikiran, tapi sekarang saya putih dan kosong. Spirit. Jawabannya spirit. Arwah. Menurut gue sih arwah. Karena arwah itu kan kosong ya kan. Kosong dan putih. Ya enggak sih? Menurut kalian apa? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Tapi menurut gue sih ini arwah. This is gotta be spirit. Okay, show me the answer please. And the answer is freaking skull. Tengkorak man. What the heck? Ya emang bener sih, tengkorak putih dan kosong gitu. Udah nggak punya mata, udah nggak punya pemikiran. Kita lanjut ke riddle selanjutnya. Ghost. What room do ghosts avoid? Ruangan apa yang hantu hindari? Gampang ini mah. Ini jawabannya pasti ruangan suci ya kan. Seperti gereja, masjid, temple, ya enggak sih? Show me the answer. The living room. What the heck? The living room. Bagaimana bisa coba? Bagaimana ceritanya hantu menghindari ruang tamu? Maksud gue, hantu itu mau kemana pun bisa ya kan, kecuali ke tempat suci gitu. Karena tempat suci itu mereka terhalang gitu. Ini kok ruang tamu gitu loh. Kenapa ya? Buat kalian yang tahu dengan penjelasan dari riddle ini, tuliskan jawaban kalian dan penjelasan kalian di kolom komentar. Karena jujur gua confused banget, gua bingung banget dengan riddle yang satu ini. Tapi ya gua salah di riddle yang satu ini. Kita lanjut aja ke riddle selanjutnya. Cassette tape. A man was found dead with a cassette recorder in one hand and a gun in the other. When the police came in, they immediately pressed the play button and on the cassette. He said, "I have nothing else to live for. I can't go on." Then the sound of a gunshot. After listening to the cassette tape, the police knew that it was not a suicide, but a homicide. How did they know? Jadi judul riddle kali ini yaitu rekaman kaset. Seorang pria ditemukan tewas dengan rekaman kaset di tangannya, dan di tangan yang lainnya terdapat sebuah senjata api. Ketika polis masuk, mereka langsung menekan play buttonnya atau tombol playnya di kaset tersebut, dan pria tersebut bilang, udah nggak punya apa-apa lagi untuk hidup dan gua nggak bisa lanjut. Lalu suara tembakan terdengar. After listening to the cassette tape, setelah mendengar di rekaman kaset tersebut, polisi tahu bahwa itu bukan sebuah bunuh diri, melainkan sebuah pembunuhan. How did they know? Bagaimana mereka tahu? Buat kalian yang tahu jawabannya, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan menurut gua ini bagaimana polisi tahu, karena gua pernah lihat kaset recorder. Jadi kalau orang ngerekam di kaset recorder, mereka akan press record. Setelah itu kalau mereka ingin mendengarkan kembali, mereka akan mereka akan menekan, ada tuh tombol di recordernya untuk ngulangin recordernya. Apa sih istilahnya?
istilahnya apa ya, jadi kita bisa ngulangin apa yang kita rekam, terus kita bisa tekan play kembali untuk mendengarkan apa yang kita rekam gitu. Jadi di sini menurut gua polisi tahu, karena bagaimana bisa polisi menekan tombol play-nya langsung terdengar suara rekaman si pria ini gitu. Karena kalau dia merekam suaranya sendiri ketika bunuh diri, bagaimana bisa dia ngembaliin rekamannya itu pada poin awal atau pada detik awal gitu. Jadi menurut gua pria ini dibunuh, dan si pembunuhnya ini menaruh rekaman tersebut di tangannya, begitupun juga dengan senjata di pria yang jadi korban ini. Gitulah pokoknya. Gua emang ngejelasinnya belibet atau susah, mungkin susah dipahami, tetapi you know lah, kalian tahu maksud gua apa. Jadi jawabannya adalah, if the man shot himself while he was recording, how did he rewind the cassette tape? Ya, ini maksud gue tadi nih, rewind. Jadi ada tombol rewind pada cassette recorder, dimana kalau kita ingin dengerin lagi hasil rekaman kita itu, kita harus rewind dulu, terus tekan play kembali gitu loh. Ya, itulah jawaban gue. Termasuk benar kan? Ya enggak, termasuk benar kan? Oke, kita langsung lanjut ke riddle selanjutnya. Can run but can't walk. What can run but can't walk? Apa yang bisa lari tetapi tidak bisa jalan? Lari tapi tidak bisa jalan. Apa ini? Motor? Ya, kendaraan kan? Kendaraan itu bisa lari, cuma nggak bisa jalan. Okay, show me the answer. A drop of water. Ini lagi a drop of water. Gua bingung lagi, bagaimana bisa a drop of water dikatakan lari? Ya, wait a minute. Ini kayaknya still ada. A drop of water. A drop of water itu apa? Tetesan air gitu. Artinya adalah tetesan air. Tapi kenapa bisa dibilang dia bisa lari tapi nggak bisa jalan? Serius, gua bingung dah. Buat kalian yang bisa ngejelasin ini, tolong jelasin di kolom komentar. Kita langsung lanjut aja ke riddle selanjutnya. Sinking robot surrounded by sharks. Imagine you are in a sinking robot surrounded by shark. How would you survive? Bayangkan lu berada di perahu yang sedang tenggelam dan dikelilingi oleh hiu, ikan hiu. Bagaimana kau akan bertahan? Ya, menurut gua kalau bertahan itu ya jangan banyak bergerak gitu, karena kalau lu banyak bergerak mungkin itu bisa membuat si hiunya ke trigger, ya enggak sih? Karena mereka akan menurut gua sih itu kalau bergerak banyak di dalam air itu akan menarik perhatian si hiunya. Itu menurut gua, ya enggak sih? Show me the answer. Quit imagining. Ya nggak usah dibayangin lagi, coba. Tapi pertanyaannya, coba bayangin lu berada di, ya kalau gua berada di posisi perahu yang sedang tenggelam, ya gua nggak bisa ngebayangin apa-apa lagi. Gua panik, men.
What the frick? Iya, masuk akal, masuk akal. Emang cuman lucu aja gitu. Quit imagine. Okay, the last riddle. I will follow no matter how fast you run. Gua akan ngikutin, nggak peduli seberapa cepat kau lari. Each morning I appear to lie at your feet. All day I will follow no matter how fast you run. Yet I nearly perish in the midday sun. Jadi setiap pagi saya muncul terbaring di kaki kamu. Seharian saya akan mengikuti kamu, nggak peduli seberapa cepat kamu berlari, dan tetapi gua hampir menghilang di tengah hari. Nah, ini baru gua tahu jawabannya. Ini baru shadow. Jawabannya pasti shadow nih. Bayangan. Nah, kan shadow, bukan tadi yang spirit gua jawab, ya kan? Aduh, what the heck. Oke, teman-teman, itulah scary riddle yang gua bacain. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah jawaban kalian sesuai dengan jawaban yang ada di situs ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like. Dan jika kalian gak suka, silakan dislike. Dan jika kalian suka dengan channel gua, silakan subscribe. Dan see you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya, di video riddle selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Bye.